Masjid Biru orang sebutnya, dekat mall. Kegiatan kami salah satunya ini, yaitu KPJ, Komunitas Peduli Jenazah, Institut Manajemen Kematian. Jadi KPJ ini singkatan dari Komunitas Peduli Jenazah. Kalau dikisahkan ini cukup panjang. Jadi sekilas bahwa KPJ hadir, kita ingin bahwa bila mana terjadi musibah di antara keluarga kita, kita sebagai keluarga mengambil peran yang terbaik dan terdepan, menjadi orang yang sangat peduli dengan keluarga kita sendiri. Dan juga tentu tetangga-tetangga kita kanan kiri. Hadir kurang lebih 2014 KPJ Institute ini dengan visi membangun kesadaran akan pentingnya mengingat sebuah kematian dan kepedulian kita terhadap jenazah. Dua hal konsen kami ini. Visi atau kegiatan kami pertama menyelenggarakan kuliah umum atau semacam kajian atau roadshow atau workshop atau pelatihan tentang pengurusan jenazah muslim. Yang kedua menyelenggarakan pelayanan pemuliaan jenazah, mengurus, memuliakan. Yang ketiga menyediakan kendaraan mobil ambulan buat orang sakit dan mobil jenazah buat orang yang wafat. Dan yang terakhir kita membuka pendaftaran membership KPJ Card untuk layanan kegiatan pengurusan jenazahnya. Ini mobil-mobil kami. Semuanya serba hitam karena mobil jenazah itu kalau nggak hitam putih. Kalau putih bisa jadi ambulan, bisa jadi jenazah. Tapi kalau hitam pasti mobil jenazah. Kalau ini mobil pasien, orang sakit. Ini produk membership kami dalam bentuk membership memiliki kartu yang sangat simpel dimiliki oleh siapapun. Tujuan kami ingin kendaraan yang tadi ada bisa bermanfaat untuk umat, tidak hanya lingkungan Pondok Indah saja, tapi seluruh penduduk DKI Jakarta dan sekitar Pondok Indah yang berbatasan dengan Jakarta, seperti Bintaro, Ciputat, Cinere, Ciledug, itu masuk lingkup wilayah area yang bisa di-cover. Ikatan Persaudaraan Pemulia Jenazah, ini tim kami dalam memuliakan jenazah, di mana komunitas ini adalah para alumni yang sudah mengikuti kuliah umum maupun kajian maupun workshop dan roadshow. Mereka mendaftarkan diri karena terinspirasi dan terbuka mindsetnya, Pak. Akhirnya mereka mendaftar. Kami siap Ustadz jadi pemulia jenazah. Kami sebut pemulia. Backgroundnya macam-macam. Ada yang TNI masih aktif, ada yang sudah pensiun, ada yang karyawan bank, ada yang dokter, ada yang bidan, ada yang ustazah, ada yang dosen, ada yang pengusaha. Bahkan ada ibu-ibu yang biasa merias pengantin. Tergabung ke dalam tim kami. Tukang urut pun ada, Bu. Jadi kalau ustadz, guru itu wajar, lumrah biasa ya. Tapi ini luar biasa, merias pengantin. Hidup kami tambah bahagia menjadi pemulia jenazah. Dari nol, sama sekali nggak tahu. Apalagi dengan mindset yang serba negatif. Mereka berpikir bagaimana kalau ngurus jenazah, jangan-jangan nanti malam saya didatengin. Menakutkan, mengerikan. Ya, mindset mereka selama ini seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti satu kali saja kuliah umum manajemen kematian yang ada di Pondok Indah, mereka kebuka mindsetnya. Bahkan hari itu ada seorang dokter yang selesai kajian langsung mendaftarkan diri. Ustadz, besok kalau ada yang wafat, tolong hubungi saya. Saya ingin langsung terjun memandikan jenazah. Dan memang kebetulan rezekinya langsung besok ada yang meninggal. Ya, begitu mereka praktek terjun langsung dengan tim kami, tim utama tentunya, mereka magang bahasa kami, bantu dulu, sekedar pegang gayung, ya, pegang air gitu kan. Tapi ternyata sekali terjun mereka, hidup kami tambah bahagia menjadi pemulia jenazah, padahal karyawan bank, padahal tadi perias pengantin.
padahal dokter, padahal tidak, dosen, bahkan pengusaha. Saking bahagianya, mohon maaf, mereka seminggu nggak ada informasi orang meninggal, mereka sudah bertanya sama saya, Pak Ustadz kapan ada yang mati lagi? Saking bahagianya. Mudah-mudahan ini kisah-kisah nyata seperti ini akan saya sampaikan sehingga memotivasi kita yang hadir dan juga yang tidak hadir melalui Zoom, Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat bergabung, mudah-mudahan kita semuanya siap menjadi pemulia jenazah. Minimal jenazah keluarga sendiri. Minimal. Syukur-syukur mau bergabung menjadi tim pemulia jenazah kami. Kalau nggak mau saya sebut Bapak Ibu calon jenazah. Materi kita biasanya durasi 4 jam. Itu ada manajemen sakit, manajemen sakaratul maut, manajemen P3J, pertolongan pertama pada jenazah, dan manajemen pemuliaan jenazah, mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Plus ada simulasinya, bagaimana sih mengkafaninya, bagaimana sih memandikannya. Ya, insya Allah mudah-mudahan next ke depan kita akan bisa mengadakan kegiatan ini. Insya Allah hari ini menjadi pra untuk mengadakan pelatihan atau workshop. Karena kita menginginkan hari ini yang hadir ataupun yang ada di rumah, intinya adalah bagaimana terbuka dulu mindsetnya. Hal-hal yang selama ini melatar belakangi kita menghadapi orang mati, rasa-rasanya gimana lah gitu. Tadi ya, ada yang kebayang-bayang, ada yang keingetan terus gitu ya. Baik, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti, setiap jiwa itu akan mengalami kematian. Siapapun di antara kita. Ya. Cuma yang pintar yang ingat mati. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Jawaban beliau adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan bekal kematiannya. Itulah orang yang cerdas. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir menjadi bagian orang yang paling cerdas. Nabi SAW juga bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat yahmi al-maut." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hari ini berapa banyak orang yang sudah diputus kenikmatannya sebelum datang kematian, ya, melalui pandemi COVID, ya, yang terkena serangan COVID, rata-rata perasaannya hilang. Nah itu sudah siap-siap itu, sepertinya sebentar lagi. Ya makanya sangat ditakutin itu pandemi COVID ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari pandemi COVID ini. Fa'ina tadhabun, hendak kemana kalian pergi? Karena setelah kematian itu, Allah akan mengumpulkan kita dalam 2 tempat. Dan harapan kita semuanya adalah surga. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang penuh dengan kebaikan, maka tempatnya adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, ketika dia kembali kepada Allah, meninggal, maka dia dalam posisi masuk di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau dilihat dari bagian perjalanannya, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ya, nanti ada di slide, bisa slide-nya nanti dikirim saja. Ya, bahwa hidup kita pada akhirnya pasti akan mengalami sebuah perjalanan yang namanya kematian. Setelah mati, nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Dan tujuan akhir hidup kita adalah sesuai dengan doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang selalu beriman, orang yang selalu punya visi akhirat adalah ketika dia takut akan siksa api neraka, maka yang dimohon kepada Allah, ya Allah, waqina adzabannar. Tidak hanya hasanah fid dunya, tapi juga hasanah fil akhirah. Dan hasanah fil akhirahnya adalah jangan sampai mampir ke neraka ketika masuk surga. Inilah yang disebut doa sapu jagat, semuanya dapat. Suatu kali saat kita nanti meninggal, ya, mati, maka kita akan disebut meninggal. Ada juga disebut wafat, ada juga disebut pulang. Dimensi Al-Quran mengatakan demikian, ya. Mati adalah sebuah
kenyataan, sebuah kepastian yang datangnya tidak pernah kita harapkan. Ini sifat lumrah aslinya kita dalam menghindar. Di dalam Al-Quran disebutkan, surat Al-Jum'ah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Fa innahu mulaqikum, pasti. Biarpun kita menghindar, ya. Pasti kita menghindar, tidak ada yang menginginkan lebih awal, ya. Siapa sih yang mau duluan? Ada yang mau duluan? Pasti nggak ada yang mau, termasuk saya, ya. Maka kalau ceramah Ustadz, kiai di mana-mana, silahkan Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan, sama baik. Nah, inilah ayatnya di dalam Al-Quran, ya. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita akan dikembalikan oleh Allah dan kita akan diberitakan apa yang sudah kita lakukan. Ya, ini setelah datang kematian. Kematian itu pasti, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, Allah tidak akan melambatkan, tidak akan mengakhirkan. Kalau tiba waktunya pasti datang. Namun di mana dan kapan tidak ada satupun orang yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kalian mati, tidak ada yang tahu. Ya, tugas kita bukan menentukan kapan dan di mana, tapi tugas kita adalah menentukan bagaimana akhir hidup kita. Kita tentu berharap ingin mendapatkan akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Kalau husnul khotimah endingnya enak, maka kesananya enak, insya Allah, ya, bahagia. Sementara yang menjadi masalah, mati itu datangnya selalu datang tiba-tiba. Kita nggak ada yang tahu, ya, kita nggak ada yang tahu. Dan kematian itu rahasia Allah. Siapa yang duluan kita nggak tahu, ya. Dan rumusnya yang namanya kematian itu tidak harus yang tua duluan, tidak harus yang sakit duluan. Belum tentu rakyat duluan, bisa jadi, ya, pejabat duluan, pengusaha duluan, ya. Bahkan di rumah sakit belum tentu yang sakit duluan, ya. Ada dokter yang wafat duluan. Inilah kondisi kematian yang selalu datang tiba-tiba, yang selalu kita hindari. Tapi ya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Yang sehat pun bisa jadi duluan, Pak. Ya, sedang pimpin rapat, tiba-tiba meninggal. Ini banyak videonya, Pak. Ada yang meninggal lagi naik kendaraan, ada yang lagi joget-joget, ada yang lagi sholat, Pak. Ya, kita tentu berharap pengen mati yang terbaik. Ya, kalau ada orang meninggal lagi sholat, boleh kita ngiri, Pak. Ya, makanya keadaan yang baik itu boleh kita minta sama Allah. Ya Allah, matikan saya lagi umroh, lagi haji. Boleh nggak? Bagus nggak? Nah, itu. Jadi keadaannya itu yang kita minta sama Allah. Mudah-mudahan keadaan yang terbaik. Wafat berikutnya di dalam Al-Quran. Wafat disebut, ya, mati itu disebut wafat. Di ayat ini menggambarkan bahwa Allah memegang jiwa kita ketika kita belum mati. Kapan? Di waktu tidur. Sampai Allah kembalikan lagi pada waktunya. Tapi ketika Allah menggenggamnya dan tidak mengembalikannya, maka bablas. Maka Nabi mengajarkan saat kita mau tidur, doanya doa mati. Dan bangun tidur pun bangun dari kematian. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Begitu terbangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, ya, wa ilaihi nusyur. Bangun dari kematian. Masya Allah ini. Jadi sebetulnya setiap hari kita belajar, Pak, mengalami hal ini. Sesuatu yang pasti. Mati disebut wafat, di dalam Al-Quran dimensinya wafat itu sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan balasan untukmu di hari kiamat. Apa balasan yang sempurna? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz.
Siapa orang yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dialah orang yang sukses. Ya, dialah orang yang beruntung. Jadi orang yang sukses, orang yang beruntung, manakala nanti mendapatkan surga tanpa transit. Mau Bapak Ibu? Itu yang kita harapkan. Wakina ada benar tadi. Berikutnya mati disebut juga pulang. Telah pulang ke rahmatullah si fulan. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Fajr, ini umum ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang namanya pulang Bapak Ibu tentu gembira. Ayatnya ini menyebutkan, Pak, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Ya, gembira sekali. Dan mendapatkan ridho dari Allah, maka masuklah ke dalam jamaah hambaku minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi kalau disebut pulang, hakikatnya dia gembira. Betul nggak Bapak Ibu? Pulang kampung lebaran seneng nggak? Ya, pulang jalan-jalan. Jam terakhir sekolah nggak ada gurunya, disuruh bubar, seneng ya Mas? Seneng. Ini dimensi pulang ini, yang mau pulang haji, mau pulang umroh. Di dalam Al-Quran kematian juga disebut pulang. Ternyata dimensi pulang sama. Di mana-mana yang namanya pulang pasti senang. Maka saat datang kematian, innalladzina qalu rabbunallah, sampai detik terakhir kematian dia tetap mengingat Allah. Dia istiqomah menjaga tauhidnya. Maka akan datang malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, kata Allah. Jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, dan beritakanlah gembira berita surga. Masya Allah ini Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan akhir hidup yang husnul khotimah, sehingga kita ketika saat mati, saat meninggal, saat wafat, saat pulang, kita dalam kondisi bisa tersenyum. Kalau mati itu pulang, dimensi pulang bahagia. Pertanyaannya, sekarang kita sudah senang belum, Pak? Belum ya? Kita masih takut ya? Siapa yang takut kalau begitu? Siapa yang takut pulang? Orang yang takut pulang adalah ketika pulangnya bawa masalah. Kalau pulang nggak bawa masalah, enak-enak aja itu. Ya, pulang kampung lebaran, nggak bawa masalah, seneng. Tapi kalau pulangnya bawa masalah di kampung, nggak berani pulang itu. Walaupun diongkosin gratis. Sama, kita ketika pulang berjumpa dengan Allah, ternyata kita bawa banyak masalah. Apa masalah kita? Dosa. Dan setiap diri kita pasti punya dosa. Bisa nggak sih pertanyaannya, kita pulang dosanya nggak dibawa? Bisa nggak Mas? Bisa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, penerima taubat. Asal kita benar-benar taubat. Asal kita benar-benar mau mengakui kesalahan kita. Ya, salah satu pengakuan dosa kita adalah kita setiap hari sholat, Pak. Dengan sholat itu berarti kita mengaku kita banyak dosa. Karena fungsi sholat salah satunya adalah kafaratul lima bainahuma, penghapus di antara dua waktu sholat. Shalawatul khamsu, al-jum'atu ila jum'ati, Ramadan ila Ramadan. Semua aktivitas ibadah kita, baik yang harian, yang jumatan, yang tahunan, hakikatnya adalah penghapus dosa. Ya, selagi kita beramal soleh, insya Allah Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan. Bahkan kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tamhuha, karena perbuatan buruk itu perbuatan baik itu akan menutup, menghapus perbuatan dosa kita, jelek kita. Jadi apapun yang kita lakukan berbuat baik, insya Allah salah satunya adalah menutup dosa kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kematian bukan sebuah akhir. Ya, karena kematian itu sebuah awal sebetulnya, pintu menuju alam berikutnya. Jadi pintu sebetulnya. Cukuplah kematian menjadi nasihat buat kita. Ya, dengan mengingat kematian, insya Allah Bapak Ibu, kita akan kembali kepada Allah. Sebelum kita dipanggil sama Allah, kita akan kembali kepada Allah di dunia. Dalam bentuk apa?
melakukan amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik. Dengan memperbanyak mengingat mati dan berurusan dengan kematian, maka hidup akan semakin lebih baik. Berurusan dengan kematian, maka hidup akan semakin lebih baik, mudah-mudahan. Waktu kita semakin hari semakin habis, Pak. Tak terasa umur kita sudah hampir 50. Nabi SAW 63, Pak. Itu batas sunnahnya. Kalau sudah 62 tahun, berarti tinggal 1 tahun lagi, Pak. Nggak banyak, ya. Sisa saya juga nggak banyak, Pak. Ya, nggak banyak. Apa sih sebetulnya bekal kematian kita? Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, berdamailah kita dengan kematian. Mari kita jemput kematian. Bagaimana cara jemputnya? Hendaklah mengerjakan amal-amal soleh dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Jadi amal soleh itu maknanya lillahi ta'ala. Maka seluruh aktivitas itu akan dinilai ibadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang suka berjumpa dengan Allah, saat di dunia kita suka ketika kita mau berbuat baik. Sholat buru-buru, cepat-cepat, maka insya Allah ya sudah tiba waktunya kita akan berjumpa dengan Allah dan Allah pun suka berjumpa dengan kita. Tapi kalau kita di dunia sudah melupakan Tuhan, melupakan Allah, ya, benci sama Allah, benci sama agama kita, ya ini nanti saat pas ketemu Allah pun Allah tak mau berjumpa dengan kita. Nauzubillah min dzalik. Jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang erat tauhid kita sampai kematian. Karena kita akan dimatikan sesuai dengan apa kebiasaan kita. Kalau kita sudah terbiasa yang baik-baik, maka insya Allah Allah pun akan memilih kita menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sejatinya ingat mati adalah ingat Allah, Bapak Ibu. Ya, ingat mati itu rem mengendalikan nafsu kita. Jadi fungsi rem di dunia ini harus dikendalikan, ya. Nafsu kita harus dikendalikan dengan rem. Apa remnya? Ingat mati, Pak. Ini kisahnya tadi dalam Al-Quran tentang Fir'aun, ya. Fir'aun itu remnya nggak berfungsi, Pak. Dia berfungsinya pas saat kematian. Ya, maka Allah tidak menerima keimanan yang dinyatakan dalam kondisi terdesak. Ya, selama ini Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan. Wa anna rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Maka saat datang kematian, penyesalannya adalah dia percaya bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah yang disembah oleh Nabi Musa, oleh Bani Israel. Nah, keimanan yang sudah dalam kondisi terdesak, syakaratul maut, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Maka ketika kita masih ada umur panjang, hari ini menjadi titik tolak kita untuk memperbaiki diri. Ya, karena kita nggak tahu apa umur kita sampai depan, sampai besok, Allah alam. Maka hari ini adalah menentukan untuk hari esok. Hari ini baik, insya Allah kedepannya baik. Kita melihat sekarang untuk bisa bagaimana menggapai surga, keep fighting to jannah. Ya. Mau berhenti dulu, nunggu azan selesai, baik ya.
Mindset kita selama ini tadi, Pak, berkaitan dengan pengurusan jenazah. Hampir dipastikan kita ini, walaupun keluarga sendiri, takut. Ya, ada yang bilang ngeri, ada yang bilang bau, ada yang bilang jijik. Oh enggak ah, ya enggak, ya ujung-ujungnya nyerah. Maka biasanya kalau terjadi musibah yang dipanggil siapa? Amil, ya amil jenazah. Ini sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Seorang jamaah pengajian datang ke saya, dia bilang, saya heran dengan teman saya, padahal dia sering datang ke pengajian. Masa sih saat memandikan jenazah ibunya, dia berucap, ih saya sih nggak mau mandiin, bau, jijik, kotorannya banyak. Kan sudah ada yang ngurusin, buat apa aku repot-repot. Saya hanya mengelus dada, kok bisa teman saya setega itu sama ibunya? Kok gitu? Nah, ini kisah nyata nih Bapak Ibu. Nah, bisa jadi ini mewakili diri kita semua, ya. Karena biasanya dipastikan, ya kalau kita sudah ogah dengan mindset yang serba negatif, akhirnya kita panggil pemulia jenazah, pengurus masjid. Ya, ini pengurus masjid nih biasanya dipanggil. Ya. Biasanya kalau di sini ada yang meninggal, dari mana Pak yang dipanggil Pak? Sudah ada yang meninggal di sini? Ada timnya ya? Baik. Nah, pengurus Al-Araf ini menginginkan warga komplek ini bisa. Ya, makanya mengundang saya ini di sini. Ya, supaya Pak, kebuka mindsetnya. Kalau sudah kebuka mindsetnya, insya Allah Bapak Ibu, semua kita yang hadir, bahkan yang di rumah yang mendengarkan, insya Allah Pak, ya kita berani, siap. Ya, nah, ini salah satu profil amil jenazah. Ya, guru saya sudah sepuh. Ya. Bahasa kita yang namanya amil itu, kalau belum meninggal, belum ada yang ganti. Karena nggak ada yang mau, bener nggak? Di Pondok Aren yang meninggal itu amilnya, bingung siapa yang ngurus. Akhirnya panggil amil sebelah tetangga, ya satu kampung satu. Besok ada yang meninggal lagi, bingung, nggak ada juga. Akhirnya masyarakat mendaulat putranya almarhum amil suruh ngurus jenazah hari itu. Padahal putranya amil ini belum pernah belajar sama bapaknya. Bapaknya juga belum pernah menurunkan ilmunya sama anaknya, ya sama-sama ogah, gitu kan. Tapi masyarakat menganggapnya yang namanya anak amil, gengnya nurunin, masa iya sih nggak bisa. Jadi hari itu didaulat dia urus jenazah. Tapi apa yang terjadi karena dia belum pernah belajar, ya pas ngafalin jenazah, motong kain kafannya pas kepala, pas kaki, kurang ya. Ya kurang, nggak ada buat pocongannya. Itu pengalaman pertama Pak. Jadi pengalaman pertama itulah gurunya ternyata. Ya karena memang baru pertama kali itu masyarakat ya nggak nyalain, ya, karena memang belum pernah. Gitu kan. Nah ini pengalaman. Jadi ternyata Masya Allah tugas mulia ini hampir dipastikan nggak ada yang mau menggantikan. Karena memang tidak ada orang yang bercita-cita nanti gede saya pengen jadi amil. Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi kalau pengen jadi dokter ada. Banyak. Cita-cita pengen jadi guru, jadi dokter, jadi pengusaha, jadi pejabat, bahkan jadi presiden, jadi ustadz, banyak. Tapi yang bercita-cita pengen jadi amil jenazah nggak ada. Nah ini yang terjadi di masyarakat. Baik. Makanya saya prihatin melihat kondisi ini. Ya sudah sepuh, satu kampung cuma satu. Nah kalau sehari meninggal ada 3. Kasihan yang terakhir, daftar tunggu nanti habis zuhur, habis asar. Ya. Kenapa sih kita takut sama mayat, Mas? Karena menganggapnya orang mati katanya jadi hantu. Ya, hantu apa tuh? Iya, hantu pocong katanya. Gara-gara tali pocongnya nggak dilepas, akhirnya gentayangan. Padahal kita tahunya dari mana itu? Dari film. Ya, selama ini kita kena hoax film sebetulnya, dibohongin sama film. Ya, Masya Allah. Nggak ada orang mati jadi hantu, Mas. Nggak ada. Ya, dari kuntilanak. Nggak ada itu. Itu setan semua itu. Itu kerjaannya iblis, setan. Bukan ruh orang yang meninggal, bukan.
Ruh orang yang meninggal itu enak, Mas. Kalau dia husnul khotimah, ya sudah mendapatkan balasan kebaikan. Ya di alam barzahnya lagi enak. Nah, kita buktikan, ya. Jadi hantu itu sebetulnya hoax. Ya, nggak benar, bohong. Ya. Keadaan orang yang sudah meninggal sebelum datang kiamat. Ya, sekarang kan mereka berada di sebuah alam namanya alam barzah. Ya. Kira-kira sedang apa, Pak? Ya, kita tengok di dalam Al-Quran, mereka sekarang sedang tidur. Ada yang dibuat tidur oleh Allah, dibangunkan nanti pas hari kiamat. Surat Yasin 52. Ya, nanti dicari ayatnya. Kemudian ada yang sedang menyesal. Masuk alam barzah, alam kubur, dia menyesal. Apa penyesalannya? Kita semua akan merasakan itu, Pak. Kita akan menyesal. Karena kita ternyata mendapatkan balasan yang sedikit. Ya, karena amal-amal kita semuanya kurang. Biarpun kita amalnya banyak, kita anggap banyak, tapi sampai di sana ternyata kurang. Maka keinginan orang yang meninggal, harapannya adalah balik lagi ke dunia. Kalau dikasih kesempatan balik ke dunia, lantas mau apa? Ternyata ingin sholat, dia ingin sedekah, dia ingin baca Quran, ya, ia ingin berbuat baik yang selama ini ia tinggalkan. Apa kekurangannya? Itu yang akan dia inginkan. Jadi semua orang mengalami ini, penyesalan. Lagi pada nyesel, Mas. Berikutnya orang mati mendapatkan teror, yaitu Fir'aun. Di dalam surat Ghafir ayat 45-46. Fir'aun dan bala tentaranya sedang mendapatkan teror. Apa terornya? Setiap hari pagi dan sore diperlihatkan gambaran neraka. Slide neraka diperlihatkan. Ini teror. Berikutnya orang yang sudah wafat, mereka sedang tetap mendapatkan kehidupan oleh Allah. Dan bahkan mendapatkan rizki dari Allah. Ya, ini surat Al-Baqarah 154 dan Ali Imran 169. Ya, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau katakan mereka yang meninggal di jalan Allah fi sabilillah, jihad fi sabilillah, mereka mati. Mereka tetap hidup. Ya, bal ahya, akan tetapi mereka tetap hidup. Walakin la tash'urun, hanya saja kalian tidak menyadari. Kita nggak menyadari hal itu. Maka di ayat Ali Imran ini 109, wahum yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki dari Allah, ya, di tempat yang nyaman tentunya, ya, di alam berikutnya, di alam barzah. Ada berikutnya orang yang sudah wafat di sana mendapatkan siksa kubur. Ya, siksa kubur ada, Mas. Maka kita diajarin untuk membaca doa berlindung dari azab kubur. Ya, sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu salah satu doanya. Jadi inilah keadaan-keadaan orang yang mati versi Al-Qur'an dan sunnah hadis. Jadi kalau orang mati dianggapnya masih keluyuran, ya, ngiterin rumahnya, ya, ruhnya katanya masih ngiterin di rumah. Berapa malam, Pak? 7 malam. Ya. Ntar balik lagi malam berapa? 40. Habis 40 balik lagi enggak? Malam berapa? Malam 100 katanya. Habis 100? Setahun. 2 tahun. Terakhir malam ke 1000. Nah, ini enggak ada di dalam Al-Quran disebutkan. Di Al-Quran, di sunnah enggak ada. Ya, enggak ada orang mati balik lagi, itu enggak ada. Sudah enak di sana. Ya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT tadi. Orang-orang yang meninggal dalam kondisi jihad fisabilillah, mereka mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang enak, tetap hidup dan mendapatkan rezeki. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu. Jadi kedua orang tua kita tentu kita berharapnya mereka wafat dalam kondisi husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah sekarang mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Ya, jadi ini kesimpulannya bahwa orang mati nggak ada satupun yang jadi hantu keluyuran. Ya, ruhnya keluyuran. Dulu nenek moyang kita nganggap katanya orang mati itu ruhnya masuk ke pohon besar. Ya kan, ke pohon besar, ke batu besar, ke rumah kosong. Sehingga ketika kita mau selamat, ya kita datangin itu pohonnya. Dikasih apa? Sesajen. Nah ini kan keyakinan nenek moyang kita dulu yang nyembahnya pohon, nyembahnya arwah ruh.
Makanya menganggapnya seperti tadi, gentayangan. Ya, versi Al-Quran nggak ada ruh gentayangan, itu nggak ada. Sudah selesai. Berikutnya masuk ke alam berikutnya, itu alam barzakh. Berikutnya kita harus tahu bagaimana keutamaan mengurus jenazah. Ya, yang umum, kemuliaan yang didapatkan adalah ketika orang itu ikut mensolatkan dan mengiringi ke makam tanpa syarat siapapun. Ya, boleh, tinggal ngikut sajalah. Ini pahalanya di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, artinya barang siapa mensolatkan jenazah dan tidak mengiringinya, maka baginya pahala 1 qiraat. Lantas kalau ia ikut lagi ke makam, maka dia dapat 2 qiraat. Apa yang dimaksud dengan 2 qiraat? Nabi SAW menjawab bahwa seukuran terkecil dari 2 qiraat adalah semisal gunung Uhud. Pernah umrah? Tahu ya gunung Uhud ya. Yang belum umrah pasti nggak tahu, nggak bisa dibayangin gunung Uhud seperti apa. Ini visualisasi yang disebutkan oleh Nabi karena Nabi SAW ditanya di Madinah. 2 qiraat itu seperti apa ya Rasul? Gede banget. Ya gedenya kayak apa? Bahasa kitanya begitu. Tuh kayak gunung Uhud. Kalau sekiranya Nabi SAW ditanyanya di sini, Pak, jawabannya gunung apa? Gunung Salak yang deket di sini ya. Ya, kalau di kampung saya di Purwokerto ya jawabannya Gunung Slamet. Saya ditanya ya Gunung Slamet tuh, wah gede banget ya gitu. Jadi artinya ini pahala buat orang yang mensolati dan mengiring ke makam saja, pahalanya sebesar itu minimalnya. Maka kalau di Mekah di Madinah kita jumpai hampir semua orang berebut untuk mensolatkan jenazah. Mengiring ke makam rebutan, biarpun nggak kenal itu. Nah ini pahala baru mensolatkan dan mengiring ke makam. Ya, lantas bagaimana dengan orang yang terlibat memandikan, mengkafani dan menguburkan jenazah? Kira-kira dapat pahala apa? Pasti lebih besar. Tidak hanya sekedar gunung Uhud, Pak. Ya kan ini terlibat langsung nih, memandikan, mengkafani dan menguburkan. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa yang memandikan mayat seorang muslim, lalu ia diam atas apa yang ia lihat dari mayat itu, maka Allah akan mengampuninya 40 kali. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. 40 kali. 40 macam dosa. Ya, bahkan ada yang menerangkan 40 macam dosa besar. Cuma di sini clue-nya kita sudah tahu selama ini. Memandikan jenazah nggak boleh cerita aib jenazah. Betul, Pak? Nah, itu clue-nya itu. Pertanyaannya, Pak, siapakah di antara kita, ya, kalau saya meninggal, orang yang paling bisa menutup aib saya? Siapa? Tuh, jawabannya keluarga. Betul nggak, Pak? Tak mungkin dia akan cerita, ya. Nah ini, maka ternyata pahalanya, Pak Bu, kita ikut memandikan itu, Allah akan mengampunkan 40 kali, bahkan 40 macam dosa besar kita. Masya Allah, ini pahala besar sekali, Pak. Siapa yang menggali tanah untuk pemakaman, memakamkannya, maka ia akan mendapatkan pahala berupa tempat tinggal yang ia akan tempati hingga hari kiamat. Ayo, siapa yang pengen rumah khusus spesial hingga hari kiamat, dapat rumah khusus buat tukang gali lubang makam. Siapa yang mengkafani mayat pada hari kiamat nanti, Allah akan berikan pakaian terbaik min sundusin wa istabrokin, sutra tebal dan sutra halus. Ini kemudian mengurus jenazah ini, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, meriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memandikan mayat sambil menyempurnakan segala amanahnya, tidak membicarakan segala aib yang ada pada diri mayat itu, orang yang memandikan itu bersih dari dosa bagaikan seperti bayi baru lahir. Kemuliaannya, insyaallah Allah akan ampunkan segala dosanya bagaikan seperti bayi baru lahir. Cluenya jaga amanah, jangan cerita aib. Siapakah dia?
akan lebih utama yang memandikan mayat adalah kerabatnya kalau dia mengetahui, kalau dia bisa. Maka di sini kita harus bisa, kita harus tahu. Jangan menganggap sudah ada yang ngurus ini, kan fardu kifayah. Ya, kalau kita hanya sekedar menyandarkan seperti itu, maka kita pun akan menjadi penonton yang tidak dapat apa-apa. Ya, kalau nggak ada yang tahu di antara keluarga kita, maka bolehlah dilakukan oleh siapa saja yang dipandang ahlinya, teliti dan amanah. Itulah yang disebut para amil jenazah, pemulia jenazah. Jadi sebetulnya tugas pemulia amil jenazah adalah membantu kita keluarga, bukan tugas utamanya dia. Ya, karena tadi ternyata akan lebih bagus kalau keluarganya yang mengurus. Kenapa lebih bagus? Karena dijamin tidak akan cerita aib jenazah. Pertanyaannya, siapakah di antara keluarga kita yang terdekat dengan kita, Pak? Siapa? Istri, suami, anak-anak, ya, saudara kandung, ayah ibu kita, paman atau yang lain. Ini kerabat terdekat ini. Selebihnya yang lain, ya, istri atau pasangan. Emang boleh suami dimandikan istrinya atau sebaliknya? Ada yang berkata katanya tidak boleh, katanya. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, di balik musibah besar yang menimpa keluarga kita, di situ ada kemuliaan besar, peluang masuk surga, bagaikan seperti bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir, Pak, kalau meninggal masuk surganya pakai mampir nggak ke neraka? Pakai hisab nggak? Mau nggak Bapak Ibu seperti itu? Mau? Nah, selesai Mas. Ini closingnya ini, ya. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Ada yang mengatakan katanya suami tak boleh memandikan istri atau sebaliknya. Benar nggak nih? Ya, kita coba belajar. Dengan belajar, insya Allah kita jadi tahu. Ternyata ini adalah cuman katanya. Kata siapa? Ya kata orang, nggak jelas. Jadi kalau judulnya katanya, itu bahasa sekarangnya adalah hoax. Ya, hoax, bohong. Kita selama ini dibohongin. Ya, kita lihat nih kisah sang Rasul. Ya, Nabi SAW bersabda pada istrinya, kepada Aisyah, Aisyah, jika kamu meninggal terlebih dahulu, kata Nabi, aku yang akan memandikan dan mengkafanimu, serta akulah yang akan menyolati dan menguburkanmu. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Artinya apa? Suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Ya, ini yang istrinya hadir, suaminya yang mana? Baru dua ya. Ya, yang nggak hadir nanti tolong disampaikan kepada pasangannya. Ya. Tapi ngomongnya jangan seperti Nabi persis. Ya, tiba-tiba si abang ngomong sama adiknya, sama istrinya, istriku tercinta, nanti kalau kau meninggal duluan, aku yang mandiin. Belum selesai udah ditampar, belum nyumpain gua ya. Bahasa kita begitu, belum nyumpain gua ya, gitu kan? Jadi pesannya nggak nyampe, ya. Jadi ngomongnya dibalik, Mbak, ya, ngomongnya dibalik. Sama abang bilang begini, Bang, kalau sekiranya besok-besok ternyata aku yang meninggal duluan, aku nggak ikhlas, Bang. Nggak ikhlas apa? Nggak ikhlas kalau auratku yang selama ini cuman kau yang sentuh, kau kasih ke orang lain. Nah, itu vulgarnya begitu cara ngomongnya, itu buat nembaknya gampang. Jadi kalau ngomongnya sama seperti Nabi, belum selesai kita sudah ditampar karena dianggapnya lu nyumpain gua ya. Ya gitu. Baik. Jadi di sini ternyata istri boleh memandikan suami, suami boleh memandikan istri. Pertanyaan berikutnya, nah, bukannya itu nggak boleh, nanti kalau disentuh jadi batal. Ada yang mengatakan demikian, Pak. Ya, ya nanti next di fikih janaiznya, ya nanti kita bahas. Betul nggak sih batal? Ya nanti. Berikutnya, siapakah yang memandikan jenazah? Ketentuannya ini. Ummu Atiyah radhiyallahu anha, sahabat wanita,
mengisahkan bahwa Nabi menjumpai kami ketika kami sedang memandikan putri beliau, yaitu Zainab. Beliau bersabda, ini cara mandi. Mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak lagi bila menurut kalian hal itu perlu, dengan air dan sider, daun bidara. Dan jadikanlah siraman terakhirnya dicampur kapur barus atau sedikit kapur barus. Itu cara mandi teknisnya. Kalau kalian sudah selesai, beritahukanlah aku. Ketika kami selesai, kami memberitahu beliau. Lalu beliau memberikan kain beliau kepada kami, seraya bersabda, pakaikanlah ini padanya, dan kami menguncir rambutnya menjadi 3 kunciran, lalu kami arahkan di belakangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat tulisan yang kuning. Kalau kalian sudah selesai, beritahukanlah aku. Berarti Nabi hadir di situ atau tidak? Hadir enggak? Berarti Nabi enggak hadir. Ya, Nabi cuma gaib. Sebelum dimandikan putrinya, Nabi bilang mandikanlah begini, begini, begini. Kalau sudah selesai, kalian tahu saya. Berarti Nabi enggak hadir. Maka ini menjadi patokan siapa yang boleh memandikan ketika jenazahnya itu beda jenis kelamin selain pasangan. Maka wajib yang memandikan adalah yang sejenis kelamin. Laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Nggak boleh anak laki mandiin ibunya. Nggak boleh anak perempuan mandiin bapaknya. Saudara lakinya mandiin saudara perempuannya. Apalagi orang lain yang bukan mahram, bukan keluarga. Ini ketentuan yang memandikan jenazah. Istri boleh, selain istri harus yang sesama jenis kelamin. Itu ketentuannya, ya. Kecuali anak usia di bawah 7 tahun meninggal, maka yang memandikan bebas, mau laki mau perempuan boleh hamilnya. Ini kadang di masyarakat terjadi terbalik-balik, Mas. Ya, giliran istrinya nggak boleh ikut mandiin, tapi giliran anaknya semuanya dipanggil ikut mandiin. Padahal ketentuannya harus sejenis. Ini ketentuan pemandi jenazah. Fardhu kifayah, kita menganggap selama ini sudah gugur kewajiban ketika sudah ada yang mengurus. Kalau hanya sampai di sini, Pak Bu, maka tadi kita nggak bakal kedapatan apa-apa, cuma jadi penonton. Maka fardhu kifayah dimensinya lebih meningkat, tidak hanya sekedar gugur, tapi yang namanya fardhu kifayah itu adalah kewajiban bersama, kewajiban sosial, kewajiban gotong royong. Itu fardhu kifayah tuh. Jadi fardhu kifayah sebetulnya gotong royong. Apapun yang namanya kegotong royongan bareng-bareng itu fardhu kifayah, Pak. Contoh ini bangun musola ini. Ini namanya kewajiban fardhu kifayah. Enggak perlu masing-masing rumah punya masjid, punya musola, bikin jalan raya. Kalau bersih-bersih kan bareng-bareng. Gotong royong. Artinya ketika semakin banyak yang terlibat, maka semakin bagus. Maka saat manakala si amil atau pemulia jenazah memandikan, jangan dibiarkan memandikan sendiri, Pak. Kasihan. Ya sudah tua, ya kan, sepuh, kadang-kadang ya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, gitu kan. Nah itu, ya petugas kerja sendiri, kan kasihan. Nah kalau kita keluarga masing-masing sudah menyadari betapa pentingnya, betapa mulianya kita memuliakan jenazah keluarga sendiri, maka kita akan menjadi orang yang terdepan. Maka kita akan katakan kepada hamil, Mil, biarkan yang nyebokin saya. Karena setiap hari itu aurat saya yang pegang, kata istrinya. Bagus. Ya. Anaknya ikut, yang sesama jenis. Ada yang pegang gayung, ada yang pegang selang, ada yang pegang air. Betul nggak? Tugasnya ringan. Semakin banyak yang terlibat, pekerjaannya ringan dan cepat pula. Jangan kemudian kita malah minggir. Tadi kata anaknya, ogah gua, jijik kotorannya banyak. Ih, masa emaknya sendiri bilang begitu? Giliran bangkai malu lu kasih gua, tapi giliran harta warisannya lu rebutin, soleh lo. Ini bukan mesej nih bahasa saya, tolong, mohon maaf ya.
Ini untuk menggugah kita, kesadaran kita. Ternyata luar biasa. Di balik musibah ada kemuliaan besar. Maka prioritas mengurus jenazah sejatinya adalah tanggung jawab keluarga paling utama. Namun demikian karena keluarga nggak punya fasilitas, nah ini fardu kifayah berikutnya. Maka fasilitas disediakan bersama. Contoh seumpama satu komplek ini punya keranda, kan cukup satu kerandanya, betul? Kalau sekiranya punya mobil jenazah, nggak perlu masing-masing punya mobil jenazah. Satu aja belum tentu ada yang pakai, betul nggak Pak? Nah itulah fardu kifayah, cukup diwakili. Tapi pas kalau kita gotong royong enak, ya ada yang bersama-sama, bareng-bareng, ringan. Tapi dalam hal tadi menjaga aib jenazah keluarga nomor satu, prioritasnya begitu. Nah, ini ada ibu-ibu ikut memandikan, ya karena ini istrinya, ya ini laki-laki keluarganya semua ikut memandikan, ya ringan pekerjaannya Pak, tugas amil pun jadi ringan, yang seharusnya mandiin bisa berjam-jam, setengah jam, 1 jam kelar Pak, karena mandi jenazah itu mudah, ya mandiin jenazah itu simpel, gampang, mau diapain itu jenazah nggak bakalan komplain, benar nggak? Tinggal siram saja, digayung-gayung, sabunin, selesai. Ya, SOP seperti tadi Nabi, ya nanti kita bicara tentang praktisnya, ya. Jadi pentingnya ini belajar manajemen versi KPJ Institut Bapak Ibu. Insya Allah akan ada perubahan mindset di antara kita dari takut menjadi berani memuliakan jenazah keluarga sendiri. Kesimpulannya, jenazah keluargaku tanggung jawabku, baru orang lain. Itu kesimpulannya hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa mengubah mindset kita. Dan satu lagi yang perlu saya informasikan berkaitan dengan fardu kifayah tadi, perlu ada satu kebersamaan. Ya, yang selama ini mungkin komplek ini memanggil petugas dari tempat lain, besok-besok Pak, insya Allah semuanya ini jadi petugas. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, karena kita akan berebut Pak, berebut apa? Berebut pahala yang luar biasa dahsyat besarnya. Kapan ada lagi kesempatan itu? Ya, keluarga kita meninggal, ayah 1 kali, ibu 1 kali, istri 1 kali, pasangan 1 kali, ya kan? Kapan ada lagi kesempatan itu? Ya, kalau kita mandikan keluarga yang lain harus izin dulu, boleh nggak saya ikut mandiin? Kan begitu, tetangga kan begitu. Takutnya nanti malah ngomong-ngomong kaget. Wih, tetangga saya ternyata ada tatonya di belakang. Padahal kemarin ngimamin, akhirnya kepikiran kan, nah, gitu. Nah ini, ya. Tapi kalau keluarga yang mandiin, berkaitan dengan fardu kifayah ini, kami dari Masjid Raya Pondok Indah menawarkan sebuah solusi, Pak. Apa solusinya? Karena kami telah memiliki banyak kendaraan, mobil jenazah tadi ada 4 mobil jenazah. Nah, dengan menjadi member Pondok Indah, maka seluruh warga di sini tercover. Itu ada flyernya. Bagaimana caranya? Jadi member Pondok Indah. 1 kali bayar seumur hidup. Kalau personal 1 cukup. Karena yang di-cover keluarga atau tetangganya atau saudaranya. Ya, tapi kalau atas nama masjid kita perbolehkan. Boleh ngambil atas nama Masjid Al-A'raf Komplek Golden Park BSD. Minimalnya 3, Pak. Karena yang di-cover banyak. Jadi bayar di depan 4,5 juta, mempersiapkan untuk 4 orang, untuk 3 orang. Ya, siapa yang di cover? Yang di cover yang meninggal duluan, Pak. Gitu. Karena ini konsepnya adalah fleksibel. Jadi yang di cover itu bukan yang daftar, yang di cover yang meninggal. Maka insya Allah semua fasilitas itu akan turun, Pak. Dari mobil jenazahnya, bak mandinya, kain kafan peralatannya, kemudian papan nisan, papan dinding hari, semua sudah dapat. Tinggal keluarga menyiapkan lahan pemakamannya. Mau dikubur di mana? Ya, dikubur ke Jelutang, ya tinggal dekat ke situ. Nah, berhubung daerah sini nggak masuk wilayah jangkauan, Pak, karena jangkauannya itu DKI, Masjid Pondok Indah DKI, daerah sini nggak masuk jangkauan wilayah yang di-cover. Saat pemakaian nanti dikenakan biaya infak tambahan untuk kendaraan. Ya, kisarannya 1 juta sekali pemakaian. Gitu, sekali pemakaian. Jadi 1,5 juta itu dibayar di depan, 1 jutanya nanti belakangan kalau dipakai. Ya, dengan peralatan yang tadi, yang senilai kalau kita belum jadi member itu administrasinya 4,5 juta, 3 kali lipatnya. Kalau belum member.
kita bisa dipanggil. Tapi kalau sudah jadi member itu sama saja insya Allah sudah wasiat dengan tim kami. Ya, ini produk kami KPC Card. Insya Allah mobil kendaraan yang ada bisa juga untuk pengantaran keluar kota bila mana diperlukan keluar kota dengan infak tambahan tentunya kalau keluar kota. Bisa juga untuk mengantar pasien ke rumah sakit bila mana sakit ya dengan biaya tersendiri. Ya. Nah ini nanti ke depan ini baru prolog pembukaan untuk membuka mindset kita. Bila mana ada waktu lagi kita akan bahas teknis fikih janaiznya, ya, mulai dari manajemen sakitnya, kemudian manajemen sakaratul mautnya, manajemen P3J, pertolongan pertama pada jenazah. Jadi sebelum jenazah dimandikan itu ada pertolongan pertamanya, Pak. Ada tuntunan Nabi SAW untuk menolong jenazah. Salah satunya mata yang melotot. Jangan dibiarkan melotot saja. Karena keluarganya takut, akhirnya dibiarin. Begitu ustadznya datang, besok. Akhirnya ditutup-tutup, kagak bisa-bisa. Akhirnya mati melotot, baik. Nah ini ada SOP-nya. Mulut yang mangap bagaimana caranya. Ya kan? Tangannya bagaimana, kakinya bagaimana, pakaiannya yang nempel bagaimana. Nah ini ada SOP namanya P3J, pertolongan pertama pada jenazah. Berikutnya baru manajemen pasca kematian, mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengkafanan. Plus ada simulasinya, praktek. Ya, nanti ada praktek. Ya, biasanya anggota atau peserta yang dikafanin. Ya, kita belajar ngafanin anggota, sesama anggota saling mengkafanin. Gitu, belajar gitu, simulasi. Ya, insya Allah ke depan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kalau ada pertanyaan, boleh silahkan disampaikan atau nanti setelah sholat isya boleh juga. Ya, terima kasih. Saya tutup dulu. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawab. Ya, monggo silakan. Sekarang. Kalau misalkan jenazah tersebut mungkin meninggalnya itu menjelang maghrib, misalkan atau ada sebenarnya yang bisa mencari atau juga jenazah itu sudah memakan sesuatu. Nah, mungkin kadang-kadang ada juga yang harus menunggu keluarganya dulu yang mungkin ada di proses keluarga bisa jadi kata atau sebenarnya intinya seperti apa? Karena harus menunggu dulu atau enggak? Kalau pihak keluarga menginginkan supaya keluarganya tanpa keluarganya datang dulu, keluarga sekali bisa jadi kalau maghrib itu meninggal mungkin keluarga bisa datang sore hari berikutnya pengungsian. Apakah itu harus diubah? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini kondisi yang kadang terjadi di masyarakat kita, menunggu keluarga. Nabi memerintahkan ada 3 hal yang harus disegerakan. Ya, salah satunya adalah mengurus jenazah. Kenapa kita harus menyegerakan mengurus jenazah? Ternyata yang namanya jenazah itu ada 2 kemungkinan. Satu, kalau dia meninggal dalam kondisi baik,
maka dia ingin mendapatkan kebaikannya. Di dalam hadis disebutkan begitu. Nabi sampaikan, bercepat-cepatlah mengurus jenazah. Karena bila mana jenazah itu orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan ruh orang yang meninggal saat digotong ke makam, saat diantarkan ke makam, kalau dia orang soleh, dia akan berkata kepada kita. Di dalam hadis disebutkan, qaddimuni, qaddimuni. Artinya, segerakan aku, segerakan aku. Berarti dia bilang kepada kita, buruan, cepetin. Kalau orang yang matinya dalam kondisi soleh. Sebaliknya, orang yang mati bukan orang baik. Ketika dia mati, terbalik, bukan minta buruan. Dia bilang, ya wailaha, aina tadhhabuna biha. Celaka ini, mau dibawa kemana ini? Bahasa kitanya, oga, jangan. Seluruh makhluk, kata Nabi SAW, mendengar teriakan itu mayat. Kecuali manusia. Coba kalau abang dengar gimana? Pingsan, Pak. Lasoai, kata Nabi. Kalau kita dengar pingsan, maka kita berkesimpulan dan berkeyakinan mak kita, bapak kita meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Berarti tugas kita sebagai keluarga ngapain? Buruan, cepetin. Itu. Maka ketika Tolhah wafat, kata Nabi SAW, tidak sepatutnya bagi seorang muslim menelantarkan jenazah menunggu keluarganya. Bila mana meninggal pagi, selesaikan kubur hari itu. Bila mana meninggal sore, kubur juga malam itu. Yang jadi masalah di kita ini, tidak mungkin kalau meninggal sore, dikuburnya malam. Karena TPU-nya udah tutup. Betul nggak? Coba kalau di Mekah, di Madinah. Langsung itu malam-malam dikuburin. Di kampung saya, malam-malam jam 10. Adik saya, almarhum, dari ipar saya meninggal, langsung dikuburin jam 10, ya jam 10 itu. Gak ada yang menunggu. Oke? Ya. Akhirnya kita berkesimpulan kondisional. Menunggu pemakaman, bukannya besok, ya sudah meninggal sore hari, besok diurusnya, besok dikuburnya. Tapi jangan tunggu sampai lebih dari 24 jam. Syukur-syukur 12 jam. Karena secara fisik yang namanya orang sudah meninggal, udah jadi apa itu? Ya, mayat. Mayat itu masih halus, kita tahunya takut. Sudah jadi bangkai, Mas. Gara-gara anaknya ditunggu. Ini kisah nyata. Sudah selesai itu urusannya. Tinggal dimakamin. Tunggu anaknya datang. Kita tunggu, oke lah. Dari Ngawi, Jawa Timur, 13 jam. Begitu sampai keputusannya, kata anaknya, kita bawa pulang ke Ngawi, Jawa Timur. Akhirnya dibawa pulang ke Jawa Timur. Kita nggak bisa nolak, kita siapa-siapa, kita hanya bantu kan gitu kan. Ya, kita bawa keluar kota, kita pinjemin peti. Jangan sampai jadi beban. Ya, peti buat apa sih dibeli? Ya kan, kita pinjemin aja lah. Nanti bawa pulang lagi petinya. Sampai di Ngawi, Jawa Timur, karena sudah tertahan 13 plus 13 berapa jam? 26 jam. Sampai di sana petinya mau dibalikin, baru dibuka, supirnya sudah kaget, baunya sudah luar biasa. Karena apa namanya tadi? Bangkai. Dan tidak hanya sekedar bau, Mas. Supir saya langsung telepon, "Kang, gimana ini?" Emang kenapa? Itu jenazah kerendam air setinggi sejengkal. Supir saya cerita begitu. Telepon saya langsung. Belum ada WhatsApp, masih telepon-telepon. Apakah kemudian petinya dibawa pulang? Tidak. Siapa yang mau pegang coba? Ayo, anaknya mau pegang? Oh enggak. Orang lain mau pegang? Oh enggak. Ya, ustadznya disuruh pegang, wani piro. Enggak ada yang mau. Akhirnya saya perintahkan kubur sama peti-petinya. Ya gimana lagi? Kenapa terjadi seperti itu? Karena kelamaan. Makanya perintahnya Nabi dari percepat-cepatlah mengurus jenazah. Ya kan? Satu sisi secara fisik dia sudah jadi apa? Jadi bangkai. Buruan lah. Jangan sampai merusak kita. Dari aromanya, dari apanya. Ya. Apalagi kalau jenazahnya sudah sakit lama.
Jangan biarkan tunggu lama-lama, apalagi keluarganya suruh nunggu. Nanti di dalam pelajaran berikutnya ada tips Mas, bukan buat keluarga yang jauh. Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang dia bisa? Ya, jangan sampai menyebabkan jenazahnya malah rusak. Ya, gara-gara nunggu anaknya. Kalaupun anaknya datang juga belum tentu mau jadi imam sholat. Bener nggak? Belum tentu. Emang mau dia mandiin? Mau dia ngapain? Paling cuma bisa nangis doang. Cium. Udah. Ya. Nah ini, bagaimana menyikapi secara syar'i, secara agama. Karena kita berharap orang keluarga kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Salah satu menjaga kadar husnul khotimahnya itu tadi segerakan. Lebih cepat, lebih baik. Ya. Kondisional aja. Kalau di kita karena memang di perkotaan itu nggak mungkin malam itu masih ada kemungkinan besok. Ya, gitu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik. Jenazah kecelakaan yang keluar darah dari rongga-rongga, bolehkah ditambahin dengan plastik? Boleh. Ya, salah satu untuk menghindari agar darah yang menetes itu tidak tembus ke kafan. Boleh. Nah, ini yang salah satu menjadi SOP kita sebetulnya. Ketika mengurus jenazah dalam kondisi jenazah tertentu seperti itu, kita kasih tambah plastik. Bahkan menghindari tadi yang keluar kota. Ya, dibawa keluar kota. Takutnya sampai sana kayak gitu lagi. Kita tambahin lagi plastik benih. Makanya di musim pandemi COVID ini, yang jenazah kena COVID, nah SOP-nya ya prokes, ya itu beda. Ya, kain kafannya salah satunya dengan plastik, diplastikin, bahkan dibungkus lagi dengan kantong mayat. Setelah pakai kantong mayat dibungkus lagi dengan peti, udah nggak kelihatan sama sekali. Ya, boleh Mas, dalam rangka menghindari supaya darah yang keluar itu tidak nampak, sehingga tidak jadi pembicaraan orang. Ya, karena di masyarakat mindsetnya itu beda-beda. Ada yang mengatakan, gimana itu jenazah nggak bersih, takutnya begitu bilangnya. Ya, padahal yang namanya darah yang mengalir dari darah tubuh kita, selain dari 2 lubang kemaluan itu tidak ada masalah. Makanya kalaupun keluar darah terus, kalau memang nggak bisa diberhentikan, ya, itu salah satunya dikasih tambahan berupa plastik. Ya, biasanya kita tambahin lagi dengan kapas. Ya, dikasih kapas-kapas dulu. Lubang-lubangnya itu ditutup-tutup dulu dengan kapas. Tidak hanya orang yang kecelakaan, Mas. Kadang orang yang diabetes basah, gula, itu sudah bolong belakangnya. Ada bolong di belakang ini, kita tambah-tambahin lagi pakai kapas. Nah, salah satu kelengkapan yang ada itu selain kapan itu kapas. Ada satu lagi boleh? Terakhir, ngomong Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa betul setelah kita mandi, jenazah tidak boleh terkena air mata dari keluarga yang kecil dari tubuh ini? Iya. Ini baik. Hadir di sini. Ini kebiasaan di masyarakat, anggapan-anggapan seputar
pengurusan jenazah. Salah satunya dengan air mata. Menganggap air mata kalau kena jenazah nanti jenazahnya jadi batal. Ada yang berkata begitu. Jenazahnya tersiksa, katanya begitu. Macam-macam anggapan-anggapan yang ada di masyarakat. Ya, saya mau buka slide-nya saja ini. Ada sebuah hadis yang menerangkan tentang itu. Tentang apa? Tentang air mata. Air mata itu, pertanyaannya, air mata itu najis atau tidak, Mas? Ya, oke. Itu sudah jadi jawaban sebetulnya. Kalaupun jenazah kena air mata tak masalah. Karena air mata itu nggak najis. Yang kedua, apakah dengan air mata itu jenazah jadi tersiksa? Jawabannya tidak. Judulnya menangis. Nah, orang sedih saat ditimpa musibah pasti sedih. Yang namanya sedih pasti salah satunya mengucurkan air mata. Apa hukumnya mengucurkan air mata? Kalau air mata itu keluar karena memang sebuah kesedihan dan sekedarnya saja, tak masalah. Ya, yang bahaya itu adalah ketika menangisnya berlebihan, sehingga menyebabkan hatinya itu dongkol, tidak terima terhadap keputusan Allah, sehingga Allah itu murka karena kita tidak menerima takdir Allah, gitu kan? Tapi kalau hanya sekedar menangis, Nabi pun pernah menangis ketika sahabatnya wafat. Nabi pernah juga menangis ketika putranya Ibrahim wafat, meninggal. Ya, bahkan di sini dikatakan sama Nabi SAW, adakah engkau semua tidak mendengar? Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa sebab adanya air mata yang mengalir di mata. Jadi clear, nggak ada hubungannya itu air mata dengan siksanya terhadap jenazah. Ya, ada yang mengatakan lagi, katanya nggak boleh itu. Nanti kalau kena air mata jadi batal. Ketika mencium, bahkan ketika mencium pun katanya nggak boleh yang nyium suaminya atau istrinya. Nanti jenazahnya juga batal. Ya, kata siapa? Katanya. Ya, nanti kita bahas berikutnya. Benar atau tidaknya nanti kita belajar. Karena dengan belajar insya Allah akan mengubah mindset. Ya, ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Sesuatu yang selama ini kita tidak tahu, setelah belajar jadi tahu, insya Allah akan memotivasi kita untuk beramal soleh. Cukup ya pertanyaannya, ini jawabannya. Nah, nanti kalau diselenggarakan lagi itu sudah semacam workshop atau pelatihan. Durasinya bisa 4 jam. Dari jam 8 tank mulai sampai zuhur. Kelar itu. Nanti kita ada simulasinya, mandiinnya. Kalau mau mandi basah-basah boleh, nanti saya bawain kendaraan mobil jenazah, saya bawain alatnya mandi di sini atau di sana. Gitu kan? Ya, tapi kalau mau mandinya mandi kering, dan di sini kita mandiin, tapi cara-caranya saja. Ya, siapa yang mau dimandikan, dikapanin gitu. Ya. Jadi sebetulnya sangat simpel mandiin jenazah. Bicara fikih, ya fikih itu kan tatarannya teknis. Ya fikih janaiz. Simpel dan mudah ngurus orang mati itu. Ya. Bikin kain kafan, nata kain kafan itu, saya buktikan 10 menit kelar nata kain kafan itu. Memandikan jenazah setengah jam kelar. Jadi proses pemandian dan pengkafanan kira-kira butuh waktu dengan persiapannya 2 jam kelar. Jadi kalau dimandikan jam 8 pagi, ya jam 9, setengah 10 itu udah beres. Jam 10 bisa langsung dibawa ke makam. Nggak perlu lama-lama nunggu zuhur. Gitu. Kalau mau cepat. Tapi kalau mau nunggu zuhur ya monggo. Karena biasanya sholat zuhur banyak yang datang pas sholat. Jadi nggak perlu pakai undangan-undangan. Gitu. Nah, berkaitan dengan sholat jenazah nanti simpel lagi, Pak. Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, barang siapa jenazah disolatkan, dan sholatnya itu terdiri atas 3 baris, maka ia wajib masuk surga.
Berapa 3 baris isinya? Minimal yang namanya satu baris kan 2 orang. Kalau yang datang 7 orang bisa dibuat 3 baris, 2, 2, 2, 1. Yang datang 40 bikin 10 sop, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 10 sop. Semakin banyak sopnya semakin bagus. Bukan merapatkan sop seperti sholat jamaah. Sholat jamaah kalau sop pertama belum penuh jangan bikin sop baru. Itu kalau sholat jamaah. Tapi kalau sholat jenazah buat si mayit, bukan buat kita. Maka diperbanyaklah sopnya ke belakang. Nanti wanita berada di paling belakang ikut sholat jenazah. Jadi kalau yang datang 10 orang, ya 3, 3, 3, 1 jadi 5. Yang datang 100 orang, gak usah diatur sopnya ke belakang banyak banget. Gitu. Nah, itu manajemen kematian banyak banget yang dibahas salah satunya. Ya. Ya. Terima kasih ya. Sekali lagi, nah, boleh? Ya. Tadi kan kita sempat bilang mata terbuka, lalu mungkin terbuka. Tapi ada juga mungkin yang justru malah bikinnya mengunci. Nah, terkait sama seperti yang mengunci tadi, kan kadang-kadang namanya kalau sudah tua kan ada kayak makin palsu dan lain-lain. Nah, jadi maksudnya kan ada itu si cetakan itu. Bagaimana sih karena yang kami dengar saya tidak ada hanya menggunakan ya baik. Salah satu SOP P3J adalah melepaskan pakaian dan yang menempel di tubuhnya. Yang menempel. Kalau yang tertanam, enggak. Ya. Gigi palsu tertanam apa nempel? Kalau nempel sifatnya mudah dicopot, jadi copot. Tapi kalau sudah tertanam seperti gigi emas, gitu kan tertanam tuh. Atau gigi yang memang sudah tertanam begitu. Kan nggak mungkin kita mencopotnya dengan cara gitu kan, menyakitkan jadinya. Ya, ibu-ibu punya alat kontrasepsi tertanam kan? Ya tidak perlu dikeluarkan. Yang sudah sepuh pasang ring jantung, harganya berapa tuh ring jantung? 300 juta. Sayang dong diambil. Tidak perlu karena di dalam. Tapi kalau yang nempel di tubuh, ya cincin, gelang, jam, ya itu mata apa namanya nih? Yang mata tuh? Ya perempuan, ya itu kacamata segala macam yang nempel di tubuh, termasuk pakaian. Baju jangan tunggu lama-lama, 2 jam di awal buka itu bajunya seluruh dari tubuhnya dibuka. Jangan bukanya besok pagi meninggal sore, ya karena keluarganya pada ogah takut ngeri segala macam, kagak enak nanti pikirannya gitu segala macam. Akhirnya besok pagi dilepas. Gimana cara melepasnya? Digunting. Betul? Padahal selama ini kita belum pernah gunting baju bapak kita. Nangis nggak itu bapak kita sebetulnya? Karena kita nggak pernah tahu manajemen P3J, dianggapnya mati, nanti urusan hamil, tunggu hamil datang baru diurus. Kan selama ini begitu, maka dibiarkan. Ya, belum yang matinya tangannya masih begini, bibir ini aja dibiarin, kakinya masih nekuk dibiarin aja. Karena keluarganya pada takut sama orang mati, dianggapnya nanti gimana-gimana, ya kan kebayang-bayang, nanti malam didatengin, ya ini pada takut. Nah itu P3J, manajemen P3J, pertolongan pertama pada jenazah. Penting diketahui sama kita, karena kewajiban itu muncul saat pertama kali baru meninggal. Jangan tunggu lewat dari jam-jam awal. Ya, saya ditelepon orang di Bintaro jam 9 malam. Sudah banyak yang hadir takziah. Biasa kalau kita takziah melihat kondisi jenazah, bagian sini kan kebuka atau nggak transparan. Ternyata mata itu masih melotot. Ya, sehingga salah satu jamaah itu karena sudah ikut KPJ, dia datang langsung dia sapukan. Berkali-kali disapukan ternyata nggak bisa nutup. Ingat saya, telepon. Pak Rus, gimana ini jenazah di depan saya?
Sudah saya berkali-kali saya tutup. Dan saya sudah doakan seperti yang Ustadz ajarin doanya itu menutup mata. Tapi kok nggak mau nutup matanya? Saya paling bertanya, emang meninggal jam berapa, Ji? Dia jawab meninggalnya jam 2 siang. Udah berapa jam? 7 jam. Saya bilang terlambat ente, Ji. 7 jam baru di. Maka inilah kewajiban keluarga yang di rumah tahu. Kalau dia tahu insya Allah sempurna husnul khotimahnya. Itu pentingnya belajar ini. Ya, saya prihatin maka bikin kelas namanya ini KPJ Institute, ya, Institut Manajemen Kematian. Biar orang kepo melihat mobil kita, ya. Tapi pada ujungnya setelah ikut dia ingin ikut lagi, ingin ngajak saudaranya, ingin ngajak tetangganya. Nah, dari mulut ke mulut. Karena penting belajar ini, ya. Selama ini mungkin kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah belajar, ya. Ya, di kampus Islam pun nggak ada itu fakultas ngurus jenazah. Nggak ada fakultas ambil jenazah. Yang adanya fakultas kedokteran, fakultas guru, fakultas yang lain. Fakultas ambil nggak disediain. Ya, gitu. Mari kita belajar, insya Allah. Ya, terima kasih. Ya. Cukup, Mas? Itu pelajaran-pelajaran di teknis tentang manajemen yang tadi. Ya, nanti kita bahas lagi, insya Allah. Terima kasih. Kita